Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang aspek keberlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban dan juga aspek keberlakuan pada perencanaan laba dan juga penganggaran. Oke, langsung saja. Nama saya Fajar Yadi Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aspek keberlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Aspek keberlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban menurut buku yang ditulis oleh Mulyadi di tahun 2001 yaitu menjelaskan bahwa salah satu tujuan diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk mengendalikan biaya dengan cara menggolongkan, mencatat, meringkas, dan juga menghubungkan langsung dengan pejabat atau orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadinya biaya yang dikendalikan olehnya. Adapun tujuan lain diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu manajemen dalam pengendalian dengan melihat penyimpangan realisasi dengan dibandingkan dengan anggaran yang sudah diterapkan. Kemudian yang kedua, dapat digunakan sebagai salah satu alat perencanaan untuk mengetahui kriteria-kriteria penilaian prestasi suatu unit usaha tertentu. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan sebagai pedoman penting langkah yang harus dibuat oleh perusahaan dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat adalah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam rangka penilaian kinerja atau performance bagian-bagian yang ada dalam perusahaan, karena secara berkala top manajemen menerima laporan pertanggungjawaban dari setiap tingkatan manajemen, dan top manajemen dapat menilai performance dari setiap bagian yang dilihat dari ditetapkannya untuk setiap bagian yang menjadi pertanggungjawabannya. Terima kasih. Saya Gula Fatima akan melanjutkan presentasi dari teman saya next, yaitu tipe-tipe pusat pertanggungjawaban. Ada 4. Pertama, pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban atas suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Kedua, pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu pusat laba, merupakan pusat pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan, biaya, dan sekaligus aktiva atau modal atau investasi pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Jadi, prestasi manajer ini dinilai atas dasar laba dan investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba. Yang keempat yaitu pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Next yaitu tentang perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban ada 3. Yang pertama, anggaran pertanggungjawaban, yang kedua, akumulasi data, dan yang terakhir, pelaporan pertanggungjawaban. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Asumsi keberlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah manajemen by exception (MBE) atau manajemen berdasarkan perkecualian, yaitu adanya kecukupan kontrol operasi yang efektif. Yang kedua ada manajemen by objective (MBO) atau disebut manajemen berdasarkan tujuan. Yang ketiga ada coincidence between responsibility, network, and organizational structure atau kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Yang ketiga adalah escape of responsibility atau penerima tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah capability of including cooperation atau kapasitas untuk mendorong kerjasama. Aspek keberlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu mendatang. Sementara itu, penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta proses kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengorganisasian kerja, dan juga alat pengawasan kerja. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Beratika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan laba dan penganggaran. Ada beberapa fungsi dari perencanaan laba dan penganggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak dan mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi.
Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lain. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Yang terakhir, anggaran untuk memengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif. Dan ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu tahap penetapan tujuan. Yang kedua, tahap implementasi. Yang ketiga, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Dan adapun penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 1. Tahap penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan yang dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis. Interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer ini dan manajer organisasi. 2. Tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Hal ini dicapai dengan menyediakan target kinerja terperinci bagi mereka yang bertanggung jawab mengambil tindakan. Agar rencana tersebut berhasil, rencana itu harus dikomunikasikan secara efektif. Terima kasih. Saya Putri Rizkia akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga yaitu tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah diimplementasi, anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran yang menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Kebijakan, sikap, dan tindakan manajemen dalam evaluasi kinerja dan tindak langsung atas varian memiliki konsekuensi keperilakuan yang dapat meniadakan keberhasilan dari seluruh proses perencanaan dan pengendalian jika tidak dipahami dan dikendalikan. Untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-langkah tertentu yang perlu diambil. Yang pertama yaitu, manajemen puncak harus memutuskan tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua yaitu, tujuan untuk ditetapkan dan sumber daya harus dialokasikan. Yang ketiga yaitu, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Setelah disetujui, anggaran harus dikomunikasikan kepada penyelia dan karyawan yang kinerjanya dikendalikan. Yang keempat yaitu, anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.